Terima kasih Pak Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar dan Pak Husein yang saya hormati, hadirat yang berbahagia. Senang sekali bertemu dengan Anda-Anda sekalian karena pada hari pertama puasa kita memulai dengan suasana yang sangat baik, yaitu mengkaji dan mengaji juga tentang integritas, yang ini merupakan tanggung jawab Puslitbang Pemda. Puslitbang Pemda itu adalah pusat penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, Balitbang Kementerian Agama. Jadi hari pertama kita mulai dengan suatu kajian, yaitu tentang integritas siswa, yang ini merupakan hasil penelitian dari Puslitbang Pemda tahun 2018. Dan tahun 2019 ini kita lanjutkan dengan penelitian yang lebih komprehensif, yaitu indeks penelitian karakter siswa. Komprehensifnya karena kita juga meneliti tentang dimensi religiusitas, dimensi integritas, dimensi nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian. Nah, kalau karakter ini dimiliki oleh siswa-siswa yang umurnya kira-kira 15 tahun atau 16 tahun sekarang, maka ketika Indonesia merdeka nanti tahun 2045, itu bayangkan Anda akan menjadi pemimpin yang hebat-hebat, berintegritas, dan mungkin KPK itu tidak diperlukan lagi. Itu cita-cita kita. Karena itu integritas itu menjadi kuncinya. Puasa itu sebenarnya identik dengan integritas, jujur, ya kan? Jujur pada diri sendiri. Gitu. Siapa yang mengetahui bahwa kita puasa? Tidak ada kecuali diri kita sendiri. Gitu. Nah, itulah inti dari integritas. Nanti akan dibahas mungkin lebih mendalam oleh Pak Komarudin Hidayat. Gitu. Dan yang kedua, ini adalah tanggung jawab kita, Puslitbang Pemda maksudnya, untuk mensosialisasikan hasil penelitian yang akan disampaikan nanti oleh Pak Husein. Apa hasilnya, kemudian apa capaiannya secara kuantitatif. Gitu. Lanjutannya akan kita lakukan secara kualitatif. Umpamanya, di satu sekolah integritasnya paling tinggi, kejujurannya paling tinggi, katakanlah 80 dari 100. Akan kita lakukan penelitian yang lebih kualitatif. Umpamanya pura-pura naruh duit di bangkunya, kececer. Itu balik nggak uangnya? Nah, ini kan bukti bahwa apakah sekolah itu semakin jujur, siswa itu semakin jujur atau tidak. Tentu saja dengan perilakunya. Nah, ini kan next step gitu, dari penelitian kuantitatif. Jadi Pak Murtado, kita ingin melihat hal-hal yang lebih mendasar tadi. Makanya Puslitbang Pemda dalam hal ini melakukan penelitian, tidak hanya sekedar penelitian, tetapi juga memperkuat integritas tadi untuk disebarluaskan ke semua siswa-siswa kita. Terima kasih. Dan ini. Terima kasih ya. Saya gembira sekali ya dalam pengertian mendapat informasi ini. Yang pertama, salah satu misi utama Kementerian Agama itu kan bangun karakter bangsa. Kalau pengetahuan, sekarang orang bisa belajar sendiri kok. Dari internet, dari YouTube, pengajian, di mana-mana banyak pengajian-pengajian itu. Bahkan para penceramah itu bukan alumni perguruan tinggi keagamaan, juga pada pinter-pinter gitu. Nah, yang sangat vital sungguhnya tadi
satu membangun integritas, kedua ikut mempertahankan cita tanah air. Itu tugas yang sangat mulia dari Kemenak ini. Dan kedua, saya sungguhnya berharap kalau ini juga menjadi perhatian Kementerian Nasional dan juga perguruan tinggi untuk meneliti ini. Misalnya gini, jujur itu pada level SMA, SMP kan bagus sekali. Tapi rusaknya kan setelah sarjana, gitu. Di dunia kerja tidak jujur itu, gitu. Jadi pertanyaannya kemudian bagaimana menjaga momentum prestasi capaian pendidikan dasar, jangan nanti rusak setelah dia masuk dunia kerja dan dunia politik, gitu. Nah ini kan capek kita, capek mendidik tapi di sana ngerusak. Nah ini, jadi ini penting makanya untuk dikembangkan, di blow up. Ini loh, negara telah mengeluarkan triliunan untuk biaya guru-guru pendidikan, ini hasilnya. Tapi mengapa kok sana kok banyak koruptor? Nah ini harus dicari di mana deviasinya, ini satu ya. Yang kedua, karakter integritas ini vital sekali. Sebuah negara yang maju itu yang masuk kategori high trust society, bukan low trust. Kalau masyarakat itu high trust society, itu akan menekan biaya. Tidak perlu mendirikan lembaga KPK, tidak perlu kemudian inspeksi, macam-macam itu berkurang. Jadi negara yang high trust society tidak perlu membangun institusi, biaya, tenaga, waktu hanya untuk neliti, ngecek orang itu bisa menjadi partner yang baik atau tidak. Makanya masyarakat yang low trust itu sulit berkompetisi karena ongkosnya mahal sekali. Kalah dengan biaya produk dan negara yang high trust. Jadi dalam bentuk industri pun kalah karena di sini biayanya mahal sekali. Untuk membangun apa saja itu prosedurnya kan lama sekali. Mengapa? Karena di awalnya tidak percaya. Jadi ini vital sekali implikasinya seperti ini. Ini punya keterkaitan secara nasional. Yang berikutnya lagi tanggung jawab. Ini lagi-lagi ini hendaknya menjadi satu workshop lebih mendalam lagi. Mengapa? Mungkin juga memang masyarakat kita itu kan komunalistik, tidak dilatih tanggung jawab secara pribadi. Jadi gotong royong itu bagus, tapi ada sisi lain yang negatif, anak tidak dilatih mandiri. Anak-anak di pesantren yang saya tahu lebih tanggung jawab kan, karena dia harus mengatur dirinya sendiri. Bahkan ada satu penelitian, masyarakat yang terlalu dilayani oleh orang tua, oleh pembantu, itu skill-nya rendah. Anak itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri, namanya skill, itu rendah. Karena semua dilayanin. Implikasinya apa? Rendah dalam skill, yaitu bagaimana aku berinteraksi dengan orang lain, tidak dilatih, rendah. Di Jepang misalnya, dari anak TK sampai kelas 3 itu kan ada ungkapan gini, attitude first, knowledge second. Jadi yang pertama itu attitude yang dilatih. Di New Zealand, di Scandinavian countries itu attitude. Jadi matematika itu mudah belakangan, itu mudah. Yang penting attitude, tanggung jawab. Kalau anak itu udah tanggung jawab, bisa sosialisasi, bisa melakukan diri, itu nanti yang lain itu mudah di-training kok. Sementara pendidikan kita yang menonjol itu kan anak daftar sekolah, masuk kelas, di absen, nanti masuk bimbel, menyiapkan ujian, nanti lulus, ya, sampai perguruan tinggi juga seperti itu. Kemudian dimensi-dimensi lain, tantangan peluang dalam masyarakat tidak tercover, linear sekali, hanya kognitif. Nah pendidikan seperti ini nanti alumninya me skill rendah, we skill rendah, kemudian Y skill-nya rendah. Y skill itu anak dilatih kritis, bertanya apa saja, itu Y skill. Di sini mau tanya dikit-dikit nggak boleh, gitu. Akhirnya kemudian lemah nih, how skill. Jadi ada skill-skill yang berkaitan dengan pengembangan pikiran yang kritis, dengan bagaimana berkorelasi, kolaborasi. Di era sekarang itu bukan sekedar koneksitas ya, tapi kolaborasi. Di era sekarang itu kemampuan orang bisa nggak berkolaborasi. Nah ini harus dilatih. Kalau orang tidak punya tanggung jawab, dia nggak akan mampu kolaborasi karena dia nanti partnernya kapok, bisnis pun kapok. Jadi di era medsos sekarang ini era kolaborasi. Salah satunya apa? Tanggung jawab. Orang yang nggak bertanggung jawab
Tidak bisa jadi leader. Jangankan leader, jadi follower pun nggak bisa. Repot. Orang jadi leader yang baik, pertama harus jadi follower yang baik. Dan itu hanya bisa kalau orang itu punya tanggung jawab. Jadi follower pun tanggung jawab, lebih leader. Jadi attitude first ini. Attitude ini penting sekali. Kalau saya tanya pada orang tua, apa yang Anda bayangkan, harapkan punya anak itu apa yang dibanggakan? Apa? Akhlak baik. Kemudian bisa bermasyarakat, tanggung jawab. Kalau ilmu itu bisa dicari di mana saja sekarang ini. Jadi tanggung jawab, critical thinking, ya, ini sangat diperlukan bagi orang tua itu ingin anakku punya tanggung jawab. Anakku akhlaknya baik, diterima lingkungannya, dan dia punya critical thinking. Mengapa? Karena yang akan dihadapi itu dunia yang unprecedented, yang kita nggak tahu. Guru pun nggak tahu ya hadapi anak-anak itu. Sehingga apa? Semakin tua guru dan jaraknya jauh dengan siswa, semakin nggak tahu itu jaraknya jauh sekali. Hingga di beberapa sekolah itu cari guru yang muda-muda atau guru tua yang mau sekolah lagi. Karena apa? Karena problem yang dihadapi sudah berbeda. Jadi ini tema ini bagus sekali, tapi ini salah satu saja. Tapi ini vital sekali ini. Gitu. Terima kasih.